Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan pertemuan yang ke-14 untuk mata kuliah kalkulus ya. Ini menandakan tinggal minggu depan saja ya, satu pertemuan lagi, kemudian minggu depannya lagi ya kita selesaikan dengan UAS gitu ya. Oke, karena ini bersifat hybrid ya, jadi Pak Fakih akan fokus terlebih dahulu kepada teman-teman yang mengikuti perkuliahan melalui Zoom. Silakan bagi teman-teman yang mengikuti perkuliahan melalui Zoom, siapkan WA-nya karena kita akan lakukan verifikasi. Oke, nomor verifikasinya adalah 1316. Kemudian selanjutnya bagi teman-teman yang mengikuti perkuliahan melalui Zoom, wajib mengaktifkan kameranya karena diingatkan kembali ini menjadi salah satu indikator untuk merekap kehadiran teman-teman ya. Kemudian wajib menonaktifkan mikrofonnya ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Tetapi kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin disampaikan silakan raise hand kemudian sebutkan nama terlebih dahulu baru sampaikan keperluannya ya, apakah bertanya atau menyampaikan hal yang ingin disampaikan ya. Oke. Oke, kita masuk ke materi saya. Minggu yang lalu sudah kita bahas terkait dengan apa? Turunan ya. Nah, sampai turunan implisit ya, implisit. Kemudian turunan tingkat tinggi juga sudah gitu ya. Nah, sekarang kita beralih ke materi berikutnya, yaitu integral. Ya. Oke, kita akan lakukan simulasi dulu, atau pembahasan terkait dengan problem sederhana lah ya. Nah, silakan diperhatikan, ini adalah kurva parabolik, di mana kurva ini jenisnya adalah terbuka ke atas. Ya, sorry. Kurvanya sendiri definisinya ini ya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Nah, ini adalah gambar kurvanya seperti ini. Nah, dari kurva ini misalkan kita ingin menghitung daerah yang diarsir dengan warna hijau. Nah, ini kira-kira seperti apa nih caranya? Jadi paham ya situasinya, misalkan ada suatu kurvanya yang sederhana saja, misalkan kurva parabolik seperti ini, di mana fungsi atau persamaan kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 4. Nah, kalau digambarkan, gambarnya seperti ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ketika kita ingin menghitung daerah yang diarsir seperti ini, caranya bagaimana nih? Apa yang bisa kita lakukan? Apa nih yang bisa dilakukan? Kan ini bukan bangun datar yang seperti sudah kita bahas ya di SD atau di SMP gitu ya. Seperti ada segitiga, persegi, persegi panjang, ya dan lain sebagainya. Bentuknya seperti ini, bukan salah satu dari bangun datar gitu ya. Karena bangun ini dibatasi oleh sisi lengkung dan satu garis lurus. Nah, ini nggak ada rumusnya. Misalkan kalau segitiga kan rumusnya atas kali tinggi bagi 2 gitu ya.
Alas, sorry, bukan atas. Alas kali tinggi bagi 2. Kemudian kalau persegi berarti panjang kali lebar. Nah, ini tidak mengikuti salah satu dari bangun datar yang sudah kita ketahui. Nah, caranya gimana nih? Ya, salah satu caranya kita bisa memanfaatkan integral yang akan kita bahas, gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa integral itu dapat digunakan, dapat dimanfaatkan untuk menghitung daerah di bawah atau di atas suatu kurva tertentu. Nah, itu salah satu fungsi dari integral, gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita kaitkan dengan informatika, integral juga bisa digunakan ketika kita menghitung intensitas cahaya pada proses ray tracing, yang gitu ya. Nah, atau pada proses 3 dimensi, itu salah satu proses perhitungannya itu adalah menghitung intensitas cahaya yang mengenai suatu objek. Nah, itu bisa dihitung berapa intensitas cahayanya dengan menggunakan integral. Ya. Kemudian masih banyak lainnya terkait dengan manfaat dari integral. Tapi yang kembali lagi tidak berdiri sendiri ya pemanfaatannya, tapi memerlukan apa? Konsep, ide, gagasan dari disiplin ilmu yang lain, gitu ya. Jadi terjadi suatu kolaborasi di sini. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu kan nih? Nah, ini menunjukkan gambaran bahwa integral itu sangat bermanfaat ya. Salah satunya tadi sudah disampaikan terkait dengan gambar ini, kita bisa menghitung luas daerah di bawah atau di atas suatu kurva tertentu. Ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan informatika terkait dengan ray tracing, itu kita bisa menghitung intensitas cahaya yang mengenai suatu objek. Ya. Oke ya, itu gambaran terkait dengan manfaat dari memahami integral. Selain dari ray tracing, ya pasti ada di dalam yang namanya adalah mesin learning, ada kan gitu. Penurunan rumusnya ada kan gitu. Kemudian terkait dengan deep learning juga ada, ya. Jadi banyak sekali manfaat, gitu. Oke, lanjut ya berikutnya. Kita langsung ke integral fungsi aljabar, ya. Nanti integral itu ada dua. Yang pertama adalah integral tak tentu, ya. Kemudian integral tentu. Nah, ini dua hal yang berbeda. Contoh ya, ketika kita menghitung daerah yang diarsir hijau ini termasuk ke dalam integral tentu. Karena ada batas bawah dan batas atas. Bedanya hanya di situ ya. Kalau yang tak tentu itu nggak ada batasannya. Tetapi kalau yang integral tentu itu sudah ada batasannya. Nah, kita mulai terlebih dahulu dari integral tak tentu. Integral dapat dimaknai sebagai anti turunan. Artinya apa anti turunan ini? Kebalikan dari turunan. Karena di dalam operasi matematika itu biasanya ada lawannya atau inverse-nya. Misalkan operasinya itu adalah penjumlahan, maka lawannya atau inverse-nya adalah pengurangan, kan gitu. Perkalian, lawannya pembagian, kan gitu. Kemudian ada pangkat atau eksponensial, ya, pangkat atau eksponensial, ya, ini pangkat. Lawannya apa? Ya, akar. Kalau lawan itu membalikan ke bentuk awalnya, gitu. Ya. Contohnya tadi kan misalkan 4 dikurangi 2. Awalnya kan 4 ya. Ketika setelah dikurangi 2 hasilnya berapa? 2. Nah, kita ingin membalikan 2 ini ke 4. Maka plus 2. Nah, gitu.
Kalau perkalian 8 kali 2 sama dengan 16. Kita ingin mengembalikan ya si 16 ini ke 8. Maka dibagi 2 sama dengan 8. Pangkat ya. 4 pangkat 2 kan 16. Ya, kita ingin membalikan hasilnya itu harus 4. Maka kita cukup mengakarkan 16 sama dengan 4. Ini namanya inverse atau balikan. Gitu ya. Bukan CLBK ya, balikannya di sini ya. Nah, inverse ya. Oke, jadi di sini integral dapat dimaknai sebagai anti turunan atau disebut juga anti derivatif. Itu lawan dari turunan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya suatu fungsi fx, ya. Kalau kita turunkan akan menghasilkan apa? F aksen x dengan melakukan operasi apa? Turunan kan gitu. Nah, sekarang kita balik. Ketika kita mengetahui f aksen x-nya, kita ingin mengetahui apa? Fungsi awalnya sebelum diturunkan. Nah, itu namanya adalah integral. Nah, dibalik gitu posisinya. Ya. Bukan lawannya itu bukan tanjakannya. Nah, kalau turunan tanjakan, Pak. Bukan ini ya. Namanya adalah integral. Jadi kebalikannya yang kita ketahui, yang kita miliki itu adalah turunan dari suatu fungsi. Nah, kita ingin membalikan ke fungsi awal. Maka yang operasi yang kita lakukan adalah integral. Paham ya? Di sini ada yang tanyakan dulu kan nih? Manfaatnya, ya tadi sudah disebutkan ya, bisa menghitung luas daerah di bawah atau di atas suatu kurva tertentu kan gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan informatika, apa tadi? Ya, machine learning, deep learning ya. Kemudian kalau terkait dengan 3D atau 3 dimensi ya, render kan gitu. Supaya lebih natural lagi itu ada yang namanya ray tracing kan gitu ya. Jadi cahaya yang mengenai objek tertentu itu tidak semuanya sama satu sama lain dari sudut pandang yang berbeda kan itu. Titik ini akan berbeda dengan titik yang lain. Nah, itu dihitung yang namanya intensitas cahaya ya. Oke, berikutnya kalau tidak ada yang ditanyakan, notasinya. Ya. Ini notasi integral tak tentu. Nah, ini adalah notasi untuk integral tak tentu ya. Nah, seperti ini, oke. Fx dx sama dengan f besar plus c. Karena termasuk integral tak tentu jadi ada plus c-nya gitu. Oke, ini siapa nih? Minta di remove. Sama cahaya apa nih? C. Nah, ini. Nah, yang bagus. Ya, di remove aja yang dia nggak memperhatikan berarti kan. Nah, ini perlu diperhatikan ya ketika kita mengintegralkan fungsi turunan, karena ini integralnya tak tentu, maka kita perlu menambahkan plus C. Karena teman-teman ketahui, kalau fungsi konstanta diturunkan hasilnya apa? 0 kan gitu. Ya, jadi di sini kita nggak tahu nilainya berapa. Yang penting adalah C gitu. C itu bisa 5, 7, dan seterusnya. Karena mau 5, 7, dan seterusnya ketika diturunkan itu ya 0. Tidak mempengaruhi fungsi turunannya. Kan gitu. Makanya di sini perlu plus C. Baru nanti ada beberapa variasi soal yang menginginkan lengkap semuanya. Nah, biasanya ada yang diketahui kalau fungsi awalnya F2-nya nilainya berapa, nah itu bisa ditentukan C-nya berapa. Ya. Kalau tidak diketahui ya kita nggak bisa menentukan nilai C-nya berapa. Oke, ini udah ya sebelah sini kita hapus.
Nah, kita langsung aja ke rumusnya, formula dasar. Ya. Rumusnya cuma satu untuk integral, berbeda dengan turunan. Ya. Rumus dasarnya, tetapi nanti ke depannya ya banyak ya metode yang bisa digunakan. Ada metode substitusi, ada integral parsial, ya, dan seterusnya. Yang agak susah itu integral parsial. Ya. Itu harus jeli. Nah, rumusnya seperti ini. Ini adalah formula dasar integral tak tentu. Integral A X pangkat N dx gitu ya. A-nya ini adalah koefisien dari X pangkat N-nya. N ini adalah pangkatnya. Maka cara mengintegralkannya adalah kita bagi koefisiennya ini dengan N ditambah 1. Ya. Nah, ini. Jadi koefisien dari si variabelnya kita bagi dengan N ditambah 1. Kemudian variabelnya tetap dan pangkatnya bertambah 1. Nah, gitu. Karena kan kalau turunan kan dikuranginnya, berarti kalau integral ya ditambah kan gitu ya. Tapi, sorry, berikutnya ini apa? Jangan lupa untuk selalu menambahkan apa? Berikutnya plus C, karena ini adalah integral tak tentu. Nah, ini rumusnya ya. Satu aja dulu nih rumusnya. Kalau metodenya mungkin ada beberapa ya, tapi rumus dasarnya cuma satu seperti ini ya. Nah, kalau diperhatikan yang bisa kita integralkan itu adalah variabel yang memiliki pangkat gitu ya, dalam bentuk pangkat atau eksponensial. Kalau masih dalam bentuk akar belum bisa digunakan rumus ini. Sama seperti apa? Turunan gitu. Jadi harus diubah dulu ke dalam bentuk eksponensial. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak nih? Nggak. Jadi sekali lagi, koefisiennya dibagi dengan N plus 1. Kemudian pangkatnya itu bertambah 1 atau N plus 1. Ya. Kemudian karena ini merupakan integral tak tentu, jangan lupa untuk selalu mencantumkan plus C. Karena ketika kita punya fungsinya ini, ya, misalkan X kuadrat ditambah 8, kemudian ada GX, ya. Misalkan X kuadrat dikurangi 9. Kira-kira turunannya gimana? Yang ini. 2X. Ini 2X kan gitu. Nah, sama nggak? Sama. Tetapi kalau diperhatikan fungsi awalnya beda gitu. Maka di sini selalu plus C. Gitu ya. Karena kalau konstanta diturunkan itu 0 kan gitu. Ini kan kalau kita melihat turunannya aja seperti ini. Atau bahkan bisa juga misalkan GH-nya misalkan cuma X kuadrat kan gitu. H aksennya apa? 2X kan gitu. Itu fungsi awalnya yang ini atau yang ini atau yang ini kan gitu. Banyak kemungkinan bisa juga ini min 10. Makanya plus C gitu. C-nya itu bisa berubah sesuai dengan fungsinya nanti. Ya, kalau memang yang diinginkan seperti ini berarti C-nya adalah 0. Kalau yang dimaksud adalah ini maka C-nya adalah min 9. Kalau yang dimaksud plus 8 maka C-nya adalah 8 kan gitu. Ya. Nah, itu ya harus dipahami. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak nih? Kalau nggak ada langsung ke contoh. Ya. Nah, yang ini. Oke. Yang pertama yang ini. Ya. Nah, sesuai dengan rumus yang tadi kan. Koefisiennya mana? A-nya mana? 4 ya. Berarti 4 per pangkatnya
6 tambah 1. Variabelnya X. Pangkatnya 6 tambah 1. Terus plus C. Kan gitu. Nah, tinggal disederhanakan. 4/7 kali X pangkat 7 plus C. Nah, ini adalah integral dari fungsi ini. Kalau teman-teman turunkan, pasti hasilnya ini. Kan gitu. Coba deh, misalkan ini kita anggap sebagai fx ya. Fx-nya adalah 4/7, X pangkat 7 plus C. Kan gitu. F aksen X-nya apa? Berarti kan 4/7 kali 7, X pangkat 7 kurangi 1 kan gitu ya. Plus 0 kan gitu. Nah ini kan bisa dicoret nih. Ya jadi berapa? 4 X pangkat. Nah ini sama dong. Sorry. Nah itu ya. Jadi ya betul ya merupakan kebalikan gitu ya dari turunan apa disebut dengan anti turunan, anti derivatif. Ya. Fadli, ya. Oke. Muhammad Nabil, oke. Reski, oke. Arya, Bobby, oke ada. Yuliana, Nurdin, Azria, Dede Lena, oke. Evan Ridwan, oke. Farel, Fajra, Liva, Najla, Putri Lestari, oke. Sarah Malahayati, dan Sekar Ayu, Zantika, oke. Muhammad Ihsan, kemudian Sriwati, Nurijal Fatan, oke. Kanira, oke. Ilham, Nesa, oke. Anissa Novianti, oke. Muhammad Akfri, terus Muhammad Adib. Nah, ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak? Enggak kan kalau ada X itu menandakan turunan sebenarnya. Ya, dari apa namanya? Dari ininya nih integralnya. Oke, lanjut yang berikutnya. Berapa nih jadinya? 6 per ini kan. Koefisiennya kan 6 ya. Dibagi pangkatnya tambah 1 berarti 3. X pangkat 3 gitu ya. Dikurangi 8/4 X pangkat 4 gitu ya. Ditambah, nah ini 4 per berapa? 0 tambah 1 kan gitu ya. Karena kalau nggak ada itu kan X-nya pangkat 0. 0 tambah 1 kan gitu. X pangkat 1. Baru di sini plus C gitu ya. Tinggal disederhanakan. 6 dibagi 3 2 berarti 2X pangkat 3. Kurangi 2X pangkat 4. Ini 4X ya pangkat 1 nggak perlu ditulis. Kemudian plus C. Ya, kalau diturunkan ya harus sama dengan ini. Nah, nanti kalau konstanta seperti ini diintegralkan itu langsung beri X saja kan gitu. 5 diintegralkan ya 5X gitu ya. Nah, ini satu lagi berikutnya. Jadi 3/4
4 X pangkat 4 ditambah 6/3 X pangkat 3 ditambah langsung berarti 8 X plus C ya. Tinggal disederhanakan, ini tidak bisa kita sederhanakan, biarin aja. Oke. Nah, ini bisa ya. 2X pangkat 3 ditambah 8X plus C. Nah, oke, soal sini ada yang ditanyakan terkait integral ya, penggunaan formula aturan dasar gitu ya. Kalau fungsinya itu sudah eksponensial ya mudah gitu ya. Tapi nanti kalau pangkat, sorry bukan pangkat, akar gitu ya, ada yang pangkat, ada eksponensial, ada bentuk akar. Nah, itu yang perlu hati-hati karena harus menggunakan sifat dari eksponensial ataupun sifat dari bentuk akar gitu ya. Oke, ini sudah? Belum. Kalau belum silakan. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada beberapa soal nih. Ya. Kalau yang ini udah lah, berapa nih? Langsung aja. 3/2 X pangkat 2 min 5X plus C. Kan gitu ya. Ini yang masih mudah. Nah, baru kalau yang berikutnya ini, yang 10X kali akar X dx. Nah, itu gimana nih? Sorry. Apa tadi? Integral dari 10X akar X dx. Nah, ini nggak bisa kita langsung integralkan ya, karena di dalam integral itu kan rumusnya apa? AX pangkat N gitu ya, dx. Nah, baru bisa kita gunakan yang tadi, A per N plus 1, X pangkat N plus 1 plus C kan gitu ya. Nah, ini belum mengikuti formula yang kita miliki. Maka yang X dengan akar X ini harus diubah dulu ke dalam bentuk eksponensial. Akar X, bentuk akarnya, bentuk eksponensialnya apa? Kemarin kan udah ya.
X pangkat berapa? Nah, di sini oh pangkat 2. Kan ini. 4. Sorry, ininya N gitu ya. Nah, berarti X pangkat M dulu. M per N gitu. Berarti ini kan pangkatnya berapa X-nya? 1. Karena nggak muncul kan pangkatnya. Berarti itu artinya pangkat 1. Kalau 0 pasti ditulis. Kalau 1 itu nggak akan ditulis. Ya, bentuk bakunya. Kemudian akar ini nggak ada angkanya. Berarti 2. Nah, gitu. Ya. Nah, kemudian ada sifat dari eksponensial seperti ini. Nah, gitu. Ini bisa kita gabungkan menjadi X pangkat M plus 1, sorry, plus N gitu ya. Nah, ini. Ya, tadi menggunakan ini ya, akar X pangkat M, di sininya N, maka bentuknya adalah M per N, X ya. Nah, berarti ini bisa diubah nih. X kali akar X gitu ya. Ini sebenarnya adalah X pangkat 1 kali X pangkat 1/2. Nah, sesuai dengan sifat eksponensial bisa dijumlahkan. Jadinya X pangkat 1 ditambah 1/2. Gitu ya. Sama dengan X pangkat 1/2. Nah, 1/2 itu bentuk pecahan biasanya berapa? Ya, 1,5. Kalau jangan pecahan, jangan desimal. 3/2 kan gitu ya, tinggal 1 kali 2 ditambah 1 berarti 3/2. Oh ternyata X kali akar X ini bentuknya adalah X pangkat 3/2. Jadi integral ini bisa kita ubah menjadi 10 X pangkat 3/2 dx. Kan gitu. Karena belum diturunkan masih ada integralnya ya, dan ada dx-nya. Baru setelah kita integralkan ya simbol integral dan dx-nya hilang. Berarti gimana? 10 per 3/2 tambah 1 X pangkat 3/2 tambah 1 plus C. Kan gitu. Tetap plus C ya. Nah tinggal kita jumlah nih. 3/2 ditambah 1 itu berapa jadinya? Jadi 3/2. Nah ininya diubah jadi 2/2. Karena 2 dibagi 2 kan 1. Berarti berapa? 5/2. Oke, berarti di sini sama dengan 10/5/2 X pangkat 5/2 plus C sama dengan 10 dibagi 5/2 itu berapa? 5/2 sama saja dengan 10 5. Ini berapa? Bisa disederhanakan? Oke. Nah, ini kalau diubah ke dalam bentuk akar gimana?
Berarti 4 ya. X kuadrat akar X plus C. Karena kan 5/2 itu ya bisa diubah menjadi berapa? 2,5 kan gitu ya. Berarti kan 2 ditambah berapa? 0,5. Berarti kan X-nya yang pertama itu pangkat 2 itu ya. Yang berikutnya X pangkat 1/2 kan gitu. Berarti ya X kuadrat akar X. Nah gitu. Hilangnya. Ulang. Kalau di sini tuh hilangnya. Kalau di X di PowerPoint-nya tuh kalau klik tuh hilang. Oke, ulanglah biar lancar. Mana tadi? Integral apa tadi? 10 ya? 10x akar X dx. Nah, gitu ya. Oke, berarti tadi kita hitung yang ini dulu ya. Nah, gitu ya. Berarti gimana? X pangkat 1 dikali X pangkat 1/2. Nah, ini akan sama saja dengan X pangkat 1/2. Atau kita tulis X pangkat 3/2. Oke, berarti bentuk ini bisa kita ubah menjadi akar 10x akar, ke akar lagi. Pangkat berapa? 3/2 dx ya. Maka kalau sudah diturunkan integralnya hilang ya. Berarti 10/3/2 tambah 1 x pangkat 3/2 tambah 1 plus C. Gitu ya. Tadi sudah dihitung 3/2 ditambah 1 itu sama saja dengan 3/2 ditambah 2/2. Apa? Ya, 5/2. Maka di sini pangkatnya berubah dan ininya berubah juga ya. 10/5/2 X pangkat 5/2 plus C. 10 dibagi 5/2 sama saja dengan 10 dikali 2, 5. Nah, ini kita coret. Ini 2 berarti 4. Nah, berarti X pangkat berapa? 5/3 bentuk akar. Ya. Nah, dibagi aja berarti gimana? Sini ya. X pangkat 5/2. Kalau kita bagi menjadi desimal berarti X pangkat 2,5. Nah, berarti ini itu sama saja dengan X pangkat 2 ditambah 0,5. Nah, ini kan sama. X kuadrat dikali X pangkat 0,5. Kalau 0,5 itu berapa? Akar gitu ya. Nah, gitu kan jadinya gitu. Maka di sini bisa diubah menjadi 4 X pangkat 2 akar X plus C. Nah, ini. Nah, ini yang mungkin dianggap sulitnya itu ya kita harus ingat beberapa sifat dari eksponensial dan bentuk akar, gitu ya. Kalau integral pasti harus ingat ini M kali X pangkat N jadinya X M plus N, gitu ya. Kemudian ingat juga bentuk apa? Pembagiannya X pangkat M dibagi X pangkat N, maka
Berdasarkan sifat eksponensial, X pangkat M dikurangi N. Ya. Kemudian yang bentuk akar, ya. Akar X pangkat M, kininya N. Maka kita ubah ke dalam bentuk eksponensialnya adalah X pangkat M per N. Nah, ini adalah beberapa sifat eksponensial yang kemungkinan besar dipakai kalau kita mengintegralkan bentuk akar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak nih? Untuk integral campuran ya, ada eksponensial dan bentuk akar. Oke, contoh berikutnya nih. Bentar. Nah, ini berikutnya. Kalau integral seperti ini ya variasinya adalah di bentuk pangkatnya itu ya. Ada yang apa namanya tidak bisa langsung digunakan ya, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk eksponensialnya. Nah, contohnya seperti ini, 4x bisa kita integralkan dengan mudah gitu ya. Ini ada dx, sorry. Ya. Tetapi ketika kita mengintegralkan 3 per x kuadrat, nah ini nggak ada aturan yang bisa digunakan gitu ya. Karena yang kita miliki itu adalah bentuk apa? AX pangkat N kan gitu ya, dx. Nah, ini ya. A per mainan apa sih? Mau nyatet nggak? Hah? Mana? Nyatet apanya yang dicatat gitu? Udah kalau nggak mau nyatet ya udah nggak usah ganggu, nggak mau nyalain lampu. Aduh, header ya. Aduh. Apa nih rumusnya coba apa? Mau lanjutkan? Apa? Iya, nggak fokus itu ya. Jangan sampai banyak kan yang viral tuh di mana? TikTok, di Instagram gitu ya. 1 tahun berapa bulan? Berapa? Nah, kalau 2 tahun, nah jangan sampai nggak bisa jawab kan gitu ya. Ada yang nggak bisa jawab kan gitu. Itu logikanya nggak jalan kan gitu. Ya ini namanya kurikulum merdeka itu ya kayak gini. Karena soalnya pun nggak ada soal hitungan kan gitu. Kebanyakan nalar-nalar gitu ya. Ketika ada soal
logik kayak gitu kan. Itu kan logik kan gitu. 1 tahun 12, ketika ditanya 2 tahun, ya harus menghitung 12 kali 2 kan gitu. Harus fokus ya. Mau apa nih lanjutin? N plus 1 gitu kan. X pangkat N plus 1 plus C kan gitu. Nah, untuk yang 4X ini nggak ada kendala gitu ya, karena sudah mengikuti bentuk ini. Yang menjadi kendala adalah bentuk ini, 3 per X kuadrat. Nah, itu diubah dulu gimana? Pakai aturan mana? Ada aturan. Ada aturan apa? 1 per X pangkat N. Nah, ini bisa diubah menjadi X pangkat min N. Ya. Jadi yang ini, mana tadi? Min ya. 3 per X kuadrat. Nah, ini diubah menjadi min 3 X pangkat min 2 kan gitu. Ya. Oke, kalau sudah menjadi bentuk eksponensial ya kita sudah bisa menggunakan aturan ini ya. Nah, ini jadinya integral 4X dikurangi tadi berapa? 3 X pangkat min 2 dx kan gitu ya. Nah, kita integralkan yang pertama ini jadinya berapa? 4 per 2 X pangkat 2. Kemudian dikurangi 3 per min 2 tambah 1. X pangkat min 2 tambah 1 plus C. Gitu ya. Nah, ini berapa? 2X kuadrat. Ini min. Nah, ini masih dalam kurung aja nggak apa-apa. Berapa nih? 3 per min 1 itu ya. X pangkat min 1 plus C. Nah, min dengan min itu jadinya apa? Plus ya. Jadinya bisa kita tulis menjadi 2X kuadrat plus 3X pangkat min 1 plus C. Atau kalau diubah menjadinya gimana? 2X kuadrat plus 3 per X pangkat 1 plus C. Nah, jadi yang negatif satunya itu kita balikan dari posisi negatif menjadi pecahan kan gitu ya. Karena ini berlaku dua arah ya, dari kiri ke kanan atau sebaliknya, kanan ke kiri karena simbolnya adalah sama dengan. Nah, ini kan masih pangkat negatif nih supaya bentuknya lebih baku gitu ya, atau bentuknya itu misalkan pilihan ganda nggak ada bentuk ini, jawaban kalian belum tentu salah kan gitu. Tetapi belum menjadi bentuk yang diinginkan soal kan gitu. Ada yang tanyakan dulu nggak nih?
Gimana kalau yang diintegralkan bentuknya kayak gini kan gitu. Nah, gitu. Jadi di dalam fungsinya itu perkalian di sini ya. Nah, ini nggak bisa kita turunkan satu-satu ya, atau diintegralkan satu-satu nggak bisa. Tapi kita harus uraikan bentuk ini, gitu. Terpaksa harus diuraikan, gitu ya. Kecuali kalau nanti ada metode selanjutnya ya, yang kita bahas itu adalah metode substitusi, kan itu ya. Itu nanti bisa pemisalan gitu ya, dimisalkan dulu kemudian disubstitusi. Tapi kalau memang bentuk fungsinya itu masih mudah untuk kita uraikan ya, kita uraikan aja gitu ya. Nah, ini kita uraikan aja. Plus 2 kali X min 3. Jadinya apa nih? Ini kan X kali X ya. Nah, ini dulu kan. Nah, gitu. Kemudian ini kali ini. Nah, jadi berapa? X kuadrat min 3X. Ya, kemudian yang 2 ini kita kalikan dengan X. Kemudian dikalikan dengan min 3. Berarti plus 2X min 6 kan itu ya. Nah, ini kita sederhanakan X kuadrat min 3X ditambah 2 min X plus 6. Nah, maka bentuk ini bisa kita ubah penulisannya menjadi integral X kuadrat min X plus 6. Baru diintegralkan aja. X kuadrat jadi apa? X kuadrat. Bisa langsung ya nggak masalah. 1/3. X pangkat 3. Bingung nggak? A-nya apa? A-nya? A-nya 1/2 tambah 1. X pangkat 2 tambah 1. Min 1/1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Plus 6X plus C. Nah, diperoleh berapa? 1/3 X pangkat 3 dikurangi 1/2 X kuadrat ditambah 6X ditambah C. Nah, ini adalah integralnya. Mana? Oh iya ya, min 6. Ininya ya, oke. Ya betul ya, ininya min 6, sorry bukan plus. Ya betul. Ininya berarti dari sini. Oke, terima kasih koreksinya. Min 6. Oke, karena ini min 6 ya. Oke, min. Nah, gitu. Jadi ini juga min. Terus ini min. Nah, verifikasinya dari jam berapa? Baru pada ada beberapa yang muncul. Nah, niat kuliah enggak sih gitu ya. Alasannya kendala. Kayaknya kuotanya macet. Tadi kan 13.16 ya. Ada yang jam 2 baru ngirim. Ya gini deh, yang tahu kodenya tuh jangan ngasih tahu ke yang terlambat ya, yang ngasih tahu ke temennya gitu ya. Haram. Nah, kalau haram dosa. Nah, gitu ya. Iya kan? Udah difatwakan gitu ya. Untuk mata kuliah kalkulus ya yang men-share kode verifikasinya gitu ya. Pasti kan nanya kan kode verifikasinya berapa kan gitu ya. Yang ngasih tahu gitu ya haram gitu ya, tindakannya haram gitu ya. Berarti dosa ya. Ada 4 angka ya, satu angkanya misalkan dosanya 10 kilo kan gitu ya. Kali 4 berapa? Ya 40. Ya nanti kapan-kapan Pak Fakih verifikasinya ada 6 atau 7 kan gitu ya. Dosanya banyak kan gitu ya. Ya janganlah, itu kan sesuatu yang tidak baik ya. Haram kan gitu ya. Itu namanya membohongi kan gitu. Dia tidak mendengarkan kodenya, tiba-tiba tahu kodenya dari mana kan gitu.
Iya. Nggak usah sedikit-sedikit kayak gitu tuh. Ya janganlah. Karena kalau sedikit-sedikit juga dikumpulin banyak kan gitu ya. Itu ya. Kalkulus ada 6 berapa 14 pertemuan kan gitu ya. Nah, bohong terus tuh gitu kan ya. 40 kali 16 14 berapa kilo itu kan dosanya kan itu ya. Pak Fakih ngajar nggak kalkulus aja, ada aljabar ya, ada metode numerik kalau TI ya, nanti ada statistik ya, ada diskrit. Wah ya lumayan ya. Pak Fakih pahalanya banyak banget nih ya. Donaturnya banyak kan gitu ya. Karena dizolimin terus kan gitu kan. Tujuannya kan benar supaya standby sesuai waktunya kan gitu. Tapi kan disalahgunakan, itu namanya apa? Zolim kan gitu. Iya, Pak Fakih berdoa terus kan gitu ya, dapat alfa kan gitu. Ya kan orang yang dizolimi itu kan, iya kabulkan ya. Panjang umur, sehat gitu, umurnya berkah kan gitu ya. Ya janganlah ya, nggak tahu kan gitu ya, lupa gitu ya, nggak boleh gitu ya, bagus-bagus ya dinasihatin, jangan gitu ya. Itu adalah sesuatu yang tidak baik gitu. Apalagi yang keep itu harus bertanggung jawab kan gitu ya. Ini Pak Fakih sering ingatkan ya, karena memang ya harus ada tanggung jawabnya kan gitu. Mending kalau naginya di dunia, kalau di akhirat iya berat kan gitu. Udah mau masuk surga kan gitu ya, ketemu bidadara dan bidadari kan gitu ya. Ditarik dulu kan gitu. Ya. Iya, kamu tanggung jawab dulu ini kan gitu ya. Apalagi rakyat Indonesia ada berapa? 250 juta kan itu. Kan itu uang dari mana? Pajak kan gitu. Pajak dari mana ya? Dari rakyat Indonesia. Iya. Nanti masuk ke yang itu tuh, koruptor-koruptor kan gitu ya. Janganlah ya. Iya. Ya di dunia nggak apa-apa, tapi di akhiratnya ya Kalau yang dengerin kayak ada gitu tuh, hanya tadi ikut itu nggak Olimpiade, ada pemateri nggak memilih atau menyesal kan gitu ya. buka Tadi lagi itu ya. ada itu ya, Bapak lihat tuh kan. Nah, memilih atau menyesal gitu, memilih yang baik atau menyesal kemudian kan gitu. Kalau menyesal di dunia masih bisa taubat, kalau di akhirat Kapan ya malaikat saya mau ke dunia dulu sebentar gitu gitu kan, nah, ya nggak bisa kan gitu ya. Makanya AI kalau yang orang meninggal kalau itu udah masuk AI yang ada masuk dia lah. penyesalan, karena memang di dunia itu nggak kelihatan kan gitu, masih goib kan gitu ya. Apa tuh? Ya nanti Apa dia? udah sampai. Wah. Ya, Asir. alhamdulillah kan itu ya. Nah, sholatnya yang dilakukan itu apa namanya? Khusyuk. Ya, pahalanya kita juga dapat kan gitu. Makanya memang jangan sungkan-sungkan menebar kebaikan kan gitu ya. Yang penting niatnya apa? Ikhlas gitu kan, lillahi ta'ala kan gitu. Sedikit aja. Ada sampah yang jatuh kan gitu ya. Ya udah ikhlas taruh ke, iya itu kebaikan kan gitu ya. Amal jariah kan gitu ya. Si sampah ini kan terus, kan gitu ya. Kitanya udah nggak ada, si sampah ini masih terus berjalan kan gitu ya. Di yang plastik ya, di apa namanya, di daur ulang gitu ya, dijadiin apa misalkan tempat makan gitu ya, tempat makannya digunakan orang yang berpuasa lah, makin panen rezeki kan itu, rezeki pahala kan gitu ya. Itu ya, hanya sesuatu yang baik meskipun sepele ya tetap harus dilakukan gitu. Oke, lanjut ya. Kalau yang keburukan meskipun sepele ya jangan ya, dihindari gitu ya. Karena bisa jadi nanti menjadi suatu
kebiasaan kan gitu ya. Kalau udah kebiasaan itu susah gitu ya. Pokoknya tadi udah difatwakan gitu ya. Pokoknya yang itu haram ya. Berdosa, pahalanya dibagi ke mahasiswa dan dosennya kan gitu ya. Jangan itu tapi provokatif kan dibagi ke mahasiswanya, ayo cepet bohong-bohong aja, jangan ya. Biar pahalanya banyak. Ya jangan juga ya gitu ya. Ya kita kan nggak tahu ya amal kita itu mana yang lebih banyak, tahu nggak? Tahu nggak? Ya, ya iya makanya kita jangan sampai pahala yang sudah kita tabung terbuang sia-sia akibat dari hal-hal yang sepele gitu ya. Oke, lanjut mana nih lanjut. Oke, pembagian. Coba. Nah, gitu. X kuadrat. Nah, ini pembagian ya. X pangkat 4 ditambah 3 per X kuadrat. Kan gitu ya. Nah, ini nggak bisa diturunkan masing-masing. X pangkat 4 berapa, X kuadrat berapa, 3 berapa, nggak bisa. Nah, ini harus diselesaikan. Tapi perlu hati-hati, karena ini operasinya adalah penjumlahan. Ketika kita mempunyai kondisi yang seperti ini jawabannya berapa kalau kita hitung secara 10 ditambah bagi 5, sorry, bagi 2, 5 ya. Nah, kalau seperti ini yang dibagi itu semuanya kalau penjumlahan ataupun pengurangan gitu ya. 8 dibagi 2, 4. 2 dibagi 2, 1. Ininya kan 1, jadi 5. Kalau kita hanya baginya 1 ya bukan 5 jawabannya. Kecuali kalau ini 8 kali 2. Nah, ini 16 bagi 2. 8. Kalau seperti ini yang kita bagi itu salah satunya aja. Ini satu, jadi tinggal 8 itu. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Nah, berarti kalau kasus ini jadinya gimana? Integral X pangkat 4 per X pangkat 2 ditambah 3 per X kuadrat. Nah, gitu. Jadi masing-masing ya. Nah, tinggal dihitung aja. Yang ini berapa jadinya X kuadrat kan gitu ya. Nah, ininya tetap 3X atau diubah jadinya 3 X pangkat berapa? Ya, min 2DX kan gitu. Ya, ini belum diturunkan kan? Ya. Oke, baru belum diintegralkan. Baru diintegralkan 1/2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 tambah 3/-2 tambah 1 X pangkat min 2 tambah 1 plus C kan gitu ya. Berapa nih? 1/3 X pangkat 3 ditambah 3/-1 X pangkat min 1 plus C. Nah, berarti 1/3 X pangkat 3 min ya, karena ini positif, ini negatif, jadinya min 3 X pangkat min 1 plus C. Nah, ini diubah menjadi pangkat positif, berarti gimana? 1/3 X pangkat 3 dikurangi 3 per X plus C. Nah, baru juga diomong, ada yang baru ngirim ya. Pantesan seger adem ya Pak Fakinya. Kiriman ceh. Kiriman pahala kan gitu ya. Pantesan dari tadi itu semangat kan itu ya. Iya, kalian juga dapat kan itu ya. Lumayan sedikit-sedikit itu ya.
Ayo siapa lagi nih? Ayo. Ya, kalau di Sofin ya nggak mempan ya, makanya harus seperti itu kan, dipertegas kan gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan gitu, yang sesuatu yang kita dapatnya itu harus yang halal gitu ya. Ketika ujian nggak boleh nyontek. Nah, kalau udah nyontek, kita lulus ya, ijazahnya buat cari kerja, cari nafkah. Nafkahnya gimana? Berkah nggak? Nah, kayaknya harus yang baik-baik saja lah, diawali dengan sesuatu yang baik gitu ya. Jangan diawali dengan sesuatu yang tidak baik gitu, buruk gitu ya. Kelihatannya aja enak gitu ya. Karena dunia itu apa? Kayak lagu tuh apa? Panggung sandiwara kan gitu ya. Bohong kan. Tipuan dunia itu ya. Tapi memang kita juga tidak boleh melepas dunia kan gitu. Karena doa sapu jagat itu yang disebutkan dulu apa? Fit dunia. Ya, iya. Ya kita harus imbang lah intinya. Dunianya ya jangan ditinggalkan ya, kita hidup perlu makan gitu ya. Kita pintar perlu belajar gitu ya. Kalau nggak punya duit ya, kitanya nggak berusaha ya, harus imbang. Nah, kan ngerokok ya, ngerokok haram atau halal? Nah, kamu ikut fatwa yang mana? Karena saya merokok jadi yang boleh Pak kan ya. Nggak boleh gitu ya, syariat tuh nggak boleh yang Halal Pak. cari yang mudahnya aja kan gitu ya. Ada beberapa mazhab yang mudah aja, yang ini pilih yang ini nggak boleh. Nah, boleh nggak? Apa namanya? Rizky, kamu sehari habis berapa sih rokok itu? Sebatnya berapa kali kamu? Sebatnya berapa kali? Sebungkus ada? Sehari ada nggak, Rizky? Lebih? Lebih nggak? Lebih? Satu bungkus harga berapa? Berapa? 20 ada nggak? 15? Eh? 15 kali dua berapa? 30.000 kali sebulan. 1 juta kamu teh yang membakar duit 1 juta kan gitu ya. Tapi memang penyumbang pajak terbesar gitu. Makanya negara tidak berani, karena itu pendapatan cukai yang besar kan gitu. Ini aja deh, kamu tahu nggak di bungkus rokok itu ada gambar apa? Oh, berarti nggak pernah lihat bungkus rokok ya? Nah, paru-parunya kenapa? Terus ada yang bolong gitu ya. Serem nggak? Serem nggak? Terus masih. Aduh. Tapi kalau Pak Wahid itu emang dari zaman mudanya udah nggak suka kan gitu ya. Logik sih, mikirnya logik kan gitu. Untuk apa kan gitu. Asem Pak, ya makan permen kan gitu ya. Iya, ada sesuatu yang bisa dialihkan kan gitu. Awalnya sih apa? Motivasinya apa Rizky? Awal merokok. Hah, gengsi. Ada nggak yang di sini yang nggak ngerokok? Ada nggak? Mana? Yang nggak ngerokok? Nah, banyak. Alhamdulillah. Saat ini.
Ya kalau bisa sih ya dikurangin. Kalau bisa lagi ya ditinggalkan kan gitu. Coba ditabung itu ya. Itu bisa buat modal nikahan itu ya. 1 juta, ya kan? Nikah berapa tahun lagi? 5 tahun lagi kan gitu ya. Sebulan 1 juta kan gitu. 12 kali 5 berapa? 60 kali 1 juta. Tuh, udah cukup kan gitu ya. Oh, iya, iya kan gitu ya. Ya, Rizky jangan jangan dibakar terus itu ya. Karena kandungannya juga kan ada 1 juta racun di situ kan. Ya memang ada kecanduannya sih kan ada zat kecanduannya aditif. Ya kalau ngilangin tergantung dari niat sebenarnya gitu ya. Susah-susah ya kalau niatnya gitu kan. Dibanyakin hobi gitu. Misalkan hobinya apa biar lupa gitu. Hmm? Ya jangan lebih dari 30.000. Ya jadi setengah kan gitu ya. Ya, betul ya. Jangan ini lagi yang sering menjadi hal yang dilupakan, es teh. Nah, es teh gitu ya. Sama, Mas Wagi juga dulu beberapa bulan yang lalu itu es teh itu ya sehari itu harus kan gitu ya. Kadang 2 bulan gitu ya. Iya, lu enggak es teh. Oh, iya. Ya, ini yang harus pintar itu perempuan juga kan gitu. Perempuan harus bisa memilih pasangannya itu yang hidup sehat gitu. Jangan sampai kita dapat pasangan di hari tuanya kita yang ngurusin terus kan gitu. Iya, meskipun itu jadi apa ladang, tapi kan kita kan bisa mencari yang lebih baik kan gitu. Sama. Ya kalau sama-sama canduan kayak gitu ya anaknya harus banyak kan gitu ya. Apa nih? Gula, ya itu gula itu ya. Apalagi kalau diabetes itu yang sudah ada turunan, nah itu perlu hati-hati itu ya, karena gen, kalau ini gen. Ya. Jadi harus bisa memilah ya makanan itu ya. Apalagi sekarang kan ya makanan kemasan apa gitu kan udah banyak pemanis buatan apa gitu kan. Turunan. Ya bisa gitu kan supaya tidak menurun ke turunannya kan gitu ya. Dijadiin fungsi awal yang normal gitu. Udah belum tadi? Sampai mana? Ada yang tanyakan dulu nggak? Nah, satu lagi nih, misalnya ini. Oke. Sorry. Nah, misalkan ini, ya. Ini variasi ya dari bentuk soal integral gitu ya. Diketahui turunan yaitu dikurangi 2x ya, turunan dari fungsi f ya, kemudian ada nilai F3-nya itu adalah 4. Yang ditanyakan adalah
fx. Nah, fx-nya berapa? Nah, kita cari dulu kan, fx itu gimana? Integral dari f aksen x dx kan gitu ya. Berarti integral dari 1 min 2x apa dx gitu ya. Nah, gitu. 1 diintegralkan x kan gitu ya, karena konstanta kan itu ya. Dikurangi 2 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 plus c gitu ya. Maka fx-nya apa? X dikurangi 2 per 3 x pangkat 3 plus. Nah, ini boleh nggak jawabnya seperti ini? Nah, untuk kasus ini ya nggak boleh karena ada F3 nih, ada informasi tambahan. Ketika kita punya F3, nilainya berapa? 4. Nah, kita masukkan ke sini, substitusi. F3 berarti X-nya diganti dengan 3 kan? Iya kan? Ini kan punya ini, kita punya fungsi F-nya ini. Ketika ditanya F3, maka X-nya kita ganti dengan 3. Berarti 3 dikurangi 2 per 3 X pangkat. Sorry, X 3 pangkat. Iya, 3 pangkat 3 ditambah tetap C. Nah, F3-nya sudah ada nilainya berapa? 4. Kan gitu. Berarti ini 3 dikurangi. Nah, ini coret ya. Nah, tinggal berapa? 2. 3 kuadrat berapa? 9. Ya. 9 di berapa nih? Dikali 2 berapa? 18 tahu ya, 18 dari mana ya? 2 kali 9 tambah C. C4 sama dengan 3 dikurangi 18 tambah C. Nah, berarti berapa nih? 4 sama dengan ini berapa? Min 15 plus C. Berarti C-nya berapa? 4 ditambah 15 kan pindah ruas ya, sama dengan C. Berarti C-nya berapa? C-nya 19. Nah, berarti kita sudah lengkap di sini fx-nya. Sama dengan x min 2 per 3 x pangkat 3 plus 19. Nah, kalau seperti ini ya nggak bisa ya sampai plus C aja. Gitu. Karena di sini ada informasi tambahan. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak nih? Nah ini, Reski beli itu tuh izin nggak ke orang tua? Beli rokok tuh izin nggak ke orang tua? Kan uangnya masih dari orang tua. Izin nggak? Izinnya buat makan. Tuh, udah ada gambar itunya tuh. Es teh. Sudah? Belum? Kalau apa? Kopi. Kopi. Kalau kopi ada apa aja? Ya sebenarnya kalau ada sesuatu yang tidak baik di situ ya
jangan berlebihan kan gitu aja kan gitu ya. Indomie juga kalau berlebihan ya tidak baik juga kan gitu ya. Air putih kalau berlebihan gitu ya kita minumnya embung kan. Nah, ya yang pas saja kan gitu ya. Makan pun jangan sampai apa kekenyangan kan gitu ya. Ya alhamdulillah Pak Fagi juga nggak ngopi kan gitu ya. Nggak ngopi. Tapi kalau kopinya yang mahal mau lah. Ya bisa lah kalau sudah. Nah ini apa ini? Kira-kira apa nih? Satu. Enggak. Satu. Mana? Nah, ada. Hmm. Dah. Satu ya. Ayo ditulis Reski. Kamu jangan mikirin sebat aja.
Korea. Ayo mana bukunya, Reski? Latihan tuh dikerjakan, nggak dilihat doang ya. Nah, sembari mengerjakan ya, di penilaian itu kan ada yang namanya apa? Sebentar, Pak Fakih lupa. Komponen penilaian. Sebentar. Oke. Mana? Loh, yang nggak bisa dikaliin gini, Mas. Kan perkalian dipakai yang eksponensial. Nggak bisa dong. Nggak bisa diturunin masing-masing kalau perkalian. Pembagian kan nggak bisa. Kok min sih? Nah, ini salah nih. Kan min 3x tambah 6x. Oh, iya.
Nah, ini fatwa tidak boleh menyebarkan jawaban. Itu haram. Hmm. Plus C, tulis plus C.
Plus C. Ya, apa namanya? Udah belum sih? Ya. Nah, terus itu dibuat dalam bentuk akar ya kalau sampai sini memang udah betul. Oh, di Kayak tadi tuh oh, dibagi aja 3,5. Nah, tiganya berarti ini pangkat 3 gitu ya. berarti ini dilanjutin sama ini Pak. Iya, ya. Lanjutin aja. Ini berapa? Kan ditambah 1. Iya, 7/2. 4/7/2 itu gimana? 4 kali ininya dibalik 2/7 toh. Ini kali ini per ini ya.
Mana? Plus dong, min 3x ditambah 6x. Jadi min 3, Pak. Masa? Min Oh, iya. 3x tambah. Jadi plus. Iya, plus kan? Iya, iya. Betul ya, plus ya. Ini kan dapat. Ya, apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Tahu nggak? Tahu nggak? Kenal? Apa? Zidan, Pak. Zidane udah belum? Kamu baru itu ya? Tatap muka ya? Kayaknya baru tatap muka dah. Ya, waktu itu udah pernah, Pak. Ya udah. Oh ini Zidane MI ya? Iya. Coba bantu ya. Pak. Hasilnya. Betul. Betul. Itu. Ini, Pak. Mana XX-nya? Iya, ya, sama. Apa namanya? Arif Muhammad. Hanif Muhammad Hanif. Hanif. Oh ini. Hanif P1 tah. MI tah. TI. 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 Apa namanya? Paris. Paris. Harusnya hasilnya ini, Pak. Iya. Oh iya. Lupa X-nya tadi. Iya, X yang nggak ada. Iya. Apa namanya? Ajaria, Pak. Ajria. Nah, ya boleh. Ya boleh. Ini nggak sama lah. Terus boleh. Itu apa sih? 6 tak X. Oh, X itu yang benar kalau mau X tuh. Apa namanya? Arya. MI. Arya ada nggak Arya? Udah belum sih? Sudah pernah. Sama Ajaria juga. Oh ini nih. Oh ya, ya.
Apa namanya? Hamzah TIP 1, Pak. TI. TI ada, emang ada TI. Hamzah. Ya, simpan dulu ya. Apa namanya? TI. Apa? Firdaus. Belum. Firdaus. Ya. Mana Rizky? Masih salah dong. Gak bisa kayak gini dong. Ininya dijadiin satu. Ya, pakai lagi. Apa namanya? MIKIP. Reza Nurijal. Ya. Apa namanya? Kelas apa? MI. Azra. Azra. Mana? Belum selesai, Bang. Masih kayak gini. Ini gimana?
Cuma ini masih ada yang di sini juga. Yang Enggak, ini kan dari sini dihitung. Hasilnya berapa nih kok ada 4? Ini kok jadi 8? Gimana caranya? dari sini. Coba ada dicek lagi. Pak Fagi kan ngasih contoh. 4/7/2. Jadinya gimana? 4 kali 2/7. Gitu. Menghitung berapa? Kok 4? Tiba-tiba 4 dari mana? Kalau 8 tapi itu berada, Pak. Ini kok jadinya X pangkat 4 sih gimana? Orang dibagi aja. Ya, betul. Mana satunya? Kan dikurangin. Kan kurangin kan? Iya. Apa namanya? Adistian. Ya. Satunya mana? Apa? Siapa? Siapa namanya? Oke, sudah? 2 menit lagi. Mana? Mana nomor 1? Belakang, Pak. Nomor 2-nya? Ini tuh apa nih? Tandanya apa? Apa namanya tuh? Ayu. Karayu. Ayu kami. Nah, ininya apa tandanya? Apa namanya? Bapak?
Ini ya. Nomor satunya mana? Ini. Terus nomor duanya? Apa namanya? Kelas apa? MI Kit. Nah, mana? Ya ini belum selesai dong, masih kayak gini. Ini ya. Oh ya. Terus X-nya berapa? Terus apa namanya? Mana ya? Mana? Ini. Udah sini. Oke. Yang belumnya buat PR ya. Silakan duduk dulu. Nah, ini tinggal mengikuti yang tadi sudah dibahas ya. Jadi yang nomor 1 itu kan sudah ada contoh sebelumnya kan X kali akar X kan. Ya, tinggal ikutin aja. Kemudian yang nomor 2 itu harus diuraikan. Nomor 3 itu harus dibagi dulu. Itu sebenarnya mudah nomor 3 itu kan. Karena memang yang atas itu bisa dibagi dengan X semua kan gitu ya. Oke, yang belumnya nanti buat PR, nanti kirim email atau WA gitu ya. Tapi jangan fotonya atau filenya ya, tetapi linknya yang ke email ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat ya. Oke, Pak Fagi akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diambil nih bukunya, punya siapa aja.